Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas I3 mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Sistem Informasi. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Rizal Ahmad Doni dengan NIM akhir 096. Dan saya M. Bimo Bayu Bagaskara dengan NIM akhir 049. Dan saya Ahmad Iza dengan NIM akhir 085. Dan saya Fajaris Tuaji dengan NIM akhir 058. Dan satu rekan kami yang bernama M. Rozan Alfat dengan NIM akhir 093. Produk bisnis kami bernama Mintolin dengan tagline Suruh beres santai. Berikut adalah hasil dari kerja kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Mintolin. Mintolin merupakan sebuah platform di mana platform ini menghubungkan Anda dengan mitra-mitra kami yang siap untuk menyelesaikan sebuah permintaan apapun itu. Jadi, konsumen bisa membuat permintaan, setelah itu memasang harga, dan kami akan mencarikan mitra-mitra yang bersedia untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan konsumen memiliki hak penuh untuk memilih siapa mitra yang ingin dia ambil. Oke, jadi di sini kami memilih nama Mintolin. Jadi Mintolin itu berasal dari kata yaitu minta tolong, kemudian menambahkan imbuhan in, jadi minta tolongin, dan disingkat menjadi Mintolin. Nah, karena hal ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat sekarang, kami mencoba untuk mengkolaborasikan hal ini dengan kemajuan teknologi dan menjadikan aplikasi yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan beberapa kebutuhan di masyarakat melalui tugas dan suruhan. Next. Nah, untuk deskripsi bisnis sendiri adalah Mintolin merupakan layanan inovatif yang menghubungkan pengguna dengan mitra-mitra yang siap membantu menyelesaikan berbagai tugas dan suruhan, mulai dari tugas yang cukup sederhana seperti membersihkan rumah dan tugas yang cukup kompleks seperti memperbaiki barang-barang. Mintolin sendiri juga memungkinkan konsumen untuk membuat permintaan, memasang harga, dan mengizinkan mitra di sekitar lokasi Anda untuk mengambil harga tersebut, tugas tersebut. Mintolin menawarkan kemudahan dalam menangani keperluan sehari-hari. Konsumen memiliki kendali penuh untuk menerima dan atau menolak penawaran dari mitra yang terdekat. Dengan jaringan mitra yang luas dan beragam, Mintolin siap memberikan solusi cepat dan efisien untuk setiap kebutuhan Anda, kapan saja dan di mana saja. Oke, selanjutnya di sini ada BMC atau Business Model Canvas dari aplikasi Mintolin. Nah, di sini ada beberapa tabel yang akan saya jelaskan. Untuk tabel pertama yaitu ada Key Partner atau mitra utama. Jadi Mintolin ini juga bekerja sama, jadi memiliki mitra-mitra yang akan bekerja sama dengan Mintolin secara langsung. Di sini ada 3 poin utama di sini, yaitu ada mitra lokal, terus ada penyedia layanan pembayaran, dan juga asosiasi lokal atau komunitas. Nah, untuk yang pertama mitra lokal. Jadi di sini mitra lokal yang kami pilih atau Mintolin pilih adalah mitra-mitra yang masih satu kebutuhan fitur dengan aplikasi Mintolin. Contoh mitra lokalnya seperti mungkin ada ojek, terus ada mungkin pembantu, terus ada tukang dan sebagainya. Namun tetap satu tujuan dengan fitur yang ada di Mintolin. Yang kedua ada penyedia layanan pembayaran. Nah, di aplikasi Mintolin ini juga mendukung cashless, jadi membutuhkan kerjasama dengan penyedia layanan pembayaran di zaman sekarang seperti QRIS atau bank ataupun sebagainya. Terus yang terakhir ada asosiasi lokal atau komunitas. Jadi di sini Mintolin ingin memperbesar cakupan mitranya melalui kerjasama dengan komunitas-komunitas yang sudah ada, mungkin seperti komunitas ojek, komunitas sebagainya. Selanjutnya di sini ada key activities atau kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh Mintolin. Nah, di sini ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Jadi seiring pengembangan zaman, aplikasi Mintolin ini juga akan melakukan update-update seperti penambahan fitur dan juga lain-lain. Dan untuk poin selanjutnya ada rekrutmen mitra. Nah, untuk mitra-mitra lokal yang dipilih oleh Mintolin ini sudah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh Mintolin. Jadi tidak semata-mata mitra yang mendaftar atau tidak semata-mata Mintolin mengambil mitra-mitra yang ada, namun juga memilih dan memilah mitra-mitra yang ingin diajak bersama. Oke, jadi untuk meninjau aplikasi ini agar lebih dikenal orang lain, aplikasi Mintolin ini juga melakukan kegiatan pemasaran dan promosi, mungkin lewat media online seperti lewat media sosial, atau juga kalau offline mungkin lewat poster atau baliho-baliho.
Poin selanjutnya yaitu adalah mengelola dan memonitor kualitas layanan. Jadi untuk seluruh kegiatan yang ada di Mintolin ini semuanya sudah dikelola dan juga dimonitoring setiap kegiatannya. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk kualitas yang diberikan oleh Mintolin. Untuk poin selanjutnya di sini adalah mendukung pelanggan dan juga mitra. Oke, lanjut untuk ke tabel selanjutnya yaitu adalah key resource atau sumber daya utama. Nah, di sini ada yang pertama ada platform teknologi atau aplikasi. Nah, jadi di sini aplikasi Mintolin ini sudah mengikuti perkembangan zaman sekarang dengan menggunakan platform aplikasi yang kedepannya akan digunakan pelanggan atau customer meminta atau memilih penawaran. Dan untuk poin selanjutnya ada jaringan mitra lokal. Dan selanjutnya di sini ada tim pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Nah, untuk memenuhi kegiatan utama di sini ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Mintolin. Di sini Mintolin juga memiliki tim yang untuk melancarkan untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan melalui penambahan fitur dan juga update-update yang akan dilakukan oleh Mintolin ke depannya. Dan yang terakhir di sini ada dana untuk operasional dan juga pemasaran. Oke, selanjutnya di sini ada value proposition atau promosi nilai atau nilai plus dari aplikasi Mintolin ini sendiri. Nah, untuk poin pertama, aplikasi kita sudah memiliki kemudahan dan fleksibilitas untuk mengaksesnya. Jadi semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah, tidak perlu repot-repot. Nah, untuk poin kedua di sini konsumen memiliki kendali penuh atas penawaran mitra yang ditawarkan oleh Mintolin. Nah, jadi di sini jika Mintolin ingin menawarkan mitra, customer memiliki hak penuh untuk memilih mitra yang sudah ditawarkan. Jadi di sini tidak hanya sekedar menerima saja, namun di sini customer juga berhak untuk menolak mitra dan memilih mitra lain yang disediakan oleh Mintolin. Dan di poin selanjutnya di sini ada solusi cepat dan juga efisien. Nah, artinya aplikasi Mintolin ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun dan juga cepat. Poin terakhir di sini adalah layanan unik. Nah, kebanyakan aplikasi memiliki layanan umum seperti biasanya. Namun di sini Mintolin memiliki beberapa layanan unik seperti menjaga anak, terus ada membersihkan AC. Jadi aplikasi Mintolin ini juga mendukung layanan-layanan yang kadang tidak dimiliki oleh mitra lain. Dan untuk tabel selanjutnya di sini adalah customer relationship atau hubungan antar Mintolin dan juga customer. Yang pertama di sini adalah layanan pelangganan 24/7. Jadi di sini pelanggan dapat menghubungi kontak dari Mintolin setiap waktu, setiap saat. Dan untuk poin kedua di sini ada sistem rating dan juga ulasan. Nah, setelah customer melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Mintolin, customer juga dapat melakukan sistem untuk rating dan juga ulasan terkait kegiatan-kegiatan apa sih yang sudah dilakukan oleh Mintolin. Jadi setiap kegiatannya mungkin ada kurang apanya dapat disampaikan melalui rating dan juga ulasan yang sudah disediakan. Dan untuk yang poin terakhir adalah penawaran personalisasi berdasarkan preferensi dan riwayat pengguna. Jadi di sini pengguna jika sudah melakukan permintaan terhadap mitra-mitra tertentu, jadi untuk kedepannya jika ingin menawarkan lagi, Mintolin akan menawarkan mitra-mitra yang sudah dipesan oleh customer sebelumnya. Oke, lanjut untuk tabel selanjutnya di sini ada channel atau saluran. Nah, jadi di sini dari mana aja sih orang-orang mengetahui adanya aplikasi Mintolin? Yang pertama, aplikasi ini berbasis mobile dan juga website. Terus yang kedua, orang lain bisa mengetahui aplikasi Mintolin lewat media sosial dan juga iklan digital. Dan yang ketiga, word of mouth atau dari omongan orang lain. Mungkin ada teman-teman dari customer yang sudah melakukan transaksi dengan melakukan penawaran dengan Mintolin, mungkin bisa di-share lewat sana. Dan untuk poin selanjutnya di sini kemitraan dengan komunitas atau asosiasi lokal. Dan untuk tabel selanjutnya di sini ada cost structure atau struktur biaya. Nah, di sini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengembangan aplikasi Mintolin. Yang pertama di sini ada biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Nah, aplikasi ini untuk mendukung performa tim dari key resource tadi untuk menyediakan fitur-fitur yang baru untuk mengembangkan aplikasi, melakukan update-update. Di sini membutuhkan biaya pengembangan. Dan yang selanjutnya di sini adalah biaya pemasaran dan juga promosi. Untuk promosi lewat media sosial biasanya kan juga ada melakukan promosi berbayar.
Dan untuk poin selanjutnya di sini ada biaya operasional untuk layanan pelanggan dan dukungan mitra. Nah, di sini selanjutnya ada kompensasi atau komisi untuk mitra. Jadi di sini mungkin jika ada mitra yang saat bekerja dengan klien dan klien melakukan jam kerja mitra yang terlalu berlebihan atau mungkin customer minta hal-hal yang tidak disediakan oleh mitra, di situ akan terjadinya biaya kompensasi untuk mitra. Dan poin selanjutnya di sini ada biaya infrastruktur teknologi dari Mintolin sendiri, mulai dari hosting, server dan juga sebagainya. Dan untuk tabel selanjutnya di sini ada revenue stream atau sumber pendapatan. Jadi di sini poin pertama ada komisi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh aplikasi. Yang artinya di sini setiap terjadinya transaksi antara pelanggan dan juga mitra melalui aplikasi Mintolin ini, di situ akan terjadi adanya biaya admin. Nah, biaya admin itu sendiri akan masuk ke pendapatan dari Mintolin. Dan yang kedua di sini ada iklan atau penawaran khusus dari mitra bisnis. Nah, mungkin dari mitra bisnis pihak ketiga yang ingin melakukan kerjasama atau pengiklanan terhadap Mintolin, di situ juga terdapat biaya pendapatan yang akan diterima oleh Mintolin ini sendiri. Nah, untuk poin terakhir ini, di sini ada potongan harga dari mitra untuk layanan tambahan, yang artinya di sini tidak semua uang atau biaya jasa itu akan diraih oleh mitra, namun beberapa sekian persen akan diambil oleh Mintolin. Karena apa? Untuk tambahan dari layanan perkembangan Mintolin ini sendiri. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, bisnis sejenis dari Mintolin ini itu salah satunya itu adalah Santo Suruh. Nah, Santo Suruh sendiri itu adalah media layanan tugas yang memungkinkan pengguna untuk meminta bantuan dan menyelesaikan berbagai tugas-tugas harian, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga tugas-tugas khusus. Terus juga pengguna dapat memesan layanan tersebut melalui media sosial, salah satunya WhatsApp ataupun DM IG. Terus di sini ada keunggulannya dari Mintolin sendiri itu ada memiliki jaringan mitra yang luas dan tersebar. Nanti Mintolin itu akan punya kantor-kantor di berbagai kota gitu untuk agar orang-orang dapat mendaftarkan diri ke Mintolin. Terus selanjutnya konsumen memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak penawaran dari berbagai mitra. Yang ketiga, menawarkan platform berbasis aplikasi yang mudah digunakan. Nah, dari Mintolin ini udah punya aplikasi yang dimana Santo Suruh itu hanya bisa diakses melalui chat WhatsApp, yang dimana nanti bakal agak ribet atau mungkin slow respon lah, bisa dibilang. Yang terakhir yaitu bisa diakses kapan saja 24/7. Nah, kalau yang Santo Suruh ini dia masih terbatas lah. Nanti kalau udah jam 12 malam mungkin Santo Suruh udah tidur. Selain fitur-fitur yang dipaparkan dan juga deskripsi tentang Mintolin, kita juga menganalisis tentang peluang bisnis yang salah satu adalah analisis SWOT, yang dimana SWOT itu dilakukan strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama kita mulai dari strength-nya dulu, kekuatan dari bisnis Mintolin ini. Yang pertama adalah penerimaan bagi customer yang maksimal. Jadi dengan aplikasi ini kita tahu bahwa klien itu bisa memesan worker sehingga mereka bisa mengefisiensikan waktu mereka, menghemat waktu mereka, lalu mereka juga menghemat usaha mereka. Lalu mereka juga bisa menggunakan tenaga mereka untuk usaha yang lain, gitu. Lalu yang kedua ada layanan bervariasi. Nah, dengan ini, dengan deskripsi fitur yang dengan permintaan tadi, klien bisa meminta apa saja yang mereka mau. Tadi kayak membersihkan rumah ataupun memperbaiki alat-alat, itu dengan bisnis Mintolin ini, klien bisa memenuhi permintaan itu. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas kerja. Dengan bisnis Mintolin ini, dengan permintaan yang umum, dengan yang banyak, akhirnya kita juga bisa mencari worker-worker yang dengan bidang apa saja sesuai permintaan. Misalnya kayak yang teknis seperti kayak AC, mungkin yang graphic designer bisa, atau yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah kayak membersihkan rumah atau memasak pun juga bisa mungkin ya. Lalu yang keempat adalah potensi pasar yang luas. Nah, karena kita juga basisnya kayak untuk klien yang
untuk siapa saja juga bisa, ataupun yang ekonomi yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, akhirnya kita juga bisa menggali potensi pasar yang luas dan bisa menjangkau pasar mana saja. Lalu ada peluang mendorong ekonomi karena kita juga mendorong pekerja dan klien itu saling berhubungan, kita juga mendorong tentang ekonomi lokal. Lalu selanjutnya adalah weakness. Kelemahan-kelemahan dari bisnis kami yang kami diskusikan waktu itu adalah yang pertama ini adalah kepercayaan dan kualitas layanan. Mungkin dalam tahap awal peluncuran Mintolin kita akan kesusahan untuk mendapatkan kepercayaan dan kepercayaan yang tinggi ke klien. Nah, karena itu kita sebenarnya punya solusi dalam menangani masalah ini, yaitu nantinya kita akan mengadakan sistem leveling untuk kepada worker-worker yang bekerja untuk kami. Jadi ketika customer memesan jasa Mintolin, maka worker-worker tersebut yang menerima pekerjaan itu akan terlihat level-levelnya di klien. Jadi di level ini dipengaruhi oleh seberapa banyak sih pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan oleh worker tersebut, atau review-reviewnya seberapa bagus gitu. Nah, nanti di sini akan ada harga minimum untuk setiap level-level tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah ketergantungan pada tenaga kerja. Ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis kami ini memang sangat ketergantungan kepada performa worker aplikasi kami ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah biaya operasional. Mungkin pada awal-awal karena kita juga berbasis aplikasi, mungkin kita butuh server atau kita juga merekrut worker, maka itu juga butuh effort yang berlebih. Makanya mungkin biaya operasional di awal-awal itu yang dibutuhkan adalah sangat besar. Lalu ada opportunities atau kesempatan, peluangnya. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi gig atau gig ekonomi. Nah, di sini pada zaman-zaman sekarang ya teman-teman, mulai sedang ramai kayak pekerjaan freelance. Jadi kita juga bisa menumbuhkan pasar ekonomi gig ini. Yang kedua adalah ekspansi layanan. Karena fitur-fitur yang kami sampaikan tadi ada lumayan banyak dan cukup umum, maka kita juga dapat mengekspansi layanan ke layanan-layanan bidang lain ya, sesuai yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, kolaborasi dengan penyedia jasa lokal. Nah, dengan ini mungkin dalam daerah tertentu bisa mereka punya kayak servis AC lokal. Kita juga bisa mengajak mereka untuk berkolaborasi. Mungkin mereka dapat untuk memasukkan jasa mereka ke dalam aplikasi Mintolin, gitu. Lalu selanjutnya adalah threats. Yang mungkin ini adalah bahaya dari eksternal ya teman-teman. Mungkin yang pertama adalah regulasi ketenagakerjaan yang kedepannya bisa saja berganti-ganti dan kami juga harus menyesuaikan tentang regulasi ketenagakerjaan ini dari pemerintah mungkin. Lalu yang kedua adalah kompetitor besar, mungkin seperti Gojek yang sudah besar dan berbasisnya adalah layanan seperti Mintolin. Ketika mereka mungkin mengetahui tentang adanya aplikasi kami dan jasa kami, akhirnya mereka bisa saja dengan menyalin bisnis kami dan mereka mungkin bisa grow lebih cepat karena mereka sudah besar duluan. Lalu selanjutnya adalah masalah keamanan dan kepercayaan. Yang ini adalah sumbernya dari mitra-mitra kami, teman-teman. Dengan mitra-mitra kami dari orang-orang luar, akhirnya mungkin kita akan mengadakan regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang ketat supaya mitra-mitra ini tidak berbuat semacam-macam. Lalu selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Jika kepuasan pelanggan pada akhirnya dapat review-review yang jelek pada aplikasi kami, maka itu juga berdampak pada reputasi aplikasi kami. Kami memiliki dua target pasar, di mana target pasar pertama yaitu pekerja dengan waktu yang sedikit, yaitu pekerja yang lumayan sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak sempat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dia punya. Selanjutnya ialah seseorang yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti ada beberapa orang yang tidak bisa memasang LPG. Nah, itu dia bisa membuat permintaan ke Mintolin tersebut. Baik, kami memiliki 4 hipotesis pasar, yaitu
berdasarkan sosial kami memilih kelas-kelas menengah. Kenapa kelas menengah? Karena kelas menengah cenderung tidak memiliki banyak waktu, di mana kelas menengah ini merupakan seseorang yang punya jam kerja yang lumayan banyak, yaitu mungkin bisa lebih dari 8 jam atau bahkan lebih dari itu. Selanjutnya kami memilih wilayah yaitu kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, di mana kota-kota tersebut memiliki warga-warga yang lumayan sibuk, di mana ya kita semua tahu kalau misal orang-orang kota itu cenderung sibuk. Selanjutnya ialah berdasarkan umur. Kami memilih usia-usia produktif, di mana usia produktif ini cenderung tidak memiliki waktu yang cukup karena pekerjaan mereka. Dan juga umur yang produktif ini sudah jelas dia pasti punya penghasilan, dia pasti bisa membayar seseorang untuk membantu tugas-tugas mereka yang sulit mereka kerjakan. Dan juga mungkin faktor gender ini cenderung memilih wanita, di mana wanita ini itu cenderung kesulitan dalam mengelola tugas-tugas seperti tugas rumah tangga atau yang lain gitu. Baik, kami memilih 2 metode survei, di mana survei yang kami lakukan ya, yang pertama ialah survei offline, di mana kami memilih Tunjungan Plaza sebagai tempat kami melakukan survei karena menurut kami Tunjungan Plaza merupakan tempat di mana orang-orang tersebut itu mungkin sudah cukup dari segi ekonomi, yaitu kelas menengah. Dan juga kami melakukan survei online, di mana kami membagikan survei form tersebut di platform Twitter. Dan kami menganggap Twitter merupakan platform di mana orang-orang muda, orang-orang produktif itu menggunakan platform tersebut. Berikut ialah dokumentasi dari survei yang kami lakukan. Berikut adalah rencana promosi dari bisnis Mintolin. Di sini kelompok kami telah merencanakan berbagai rencana untuk melakukan promosi bisnis Mintolin kami. Yang pertama adalah promosi penjualan, yaitu adalah membuat promo di dalam aplikasi Mintolin kami supaya user betah, dan juga mereka dapat merekomendasikan aplikasi kami ke user-user yang calon-calon user yang lain. Yang pertama adalah contohnya adalah promo free ongkos panggil. Selanjutnya adalah promo potongan harga hingga 70%. Terus ada promo diskon jika menggunakan bank tertentu. Ini kita bisa buat jika kita berkolaborasi dengan bank-bank tertentu seperti BCA atau BRI atau bank-bank lain sebagainya. Selanjutnya juga ada promo diskon di jam tertentu. Nah, ini sudah kami pikirkan karena ini cocok dengan target pasar kami, di mana mereka juga pasti memiliki jam-jam sibuk, dan di jam-jam sibuk tersebut mereka pasti akan membutuhkan promo ini. Selanjutnya adalah pemasaran media sosial. Kami telah memikirkan untuk melaksanakan endorsement influencer. Contohnya mungkin seperti Raffi Ahmad atau Adnan Halilintar. Kita dapat meminta mereka untuk membuat postingan tentang bisnis Mintolin kami. Selanjutnya, membuat konten dan hadiah di sosial media, lalu sosial media ads seperti Facebook ads, Instagram ads, dan lain-lain. Jadi nantinya Mintolin juga akan memiliki media sosial yang berfungsi sebagai media promosi. Selanjutnya adalah promosi offline. Di sini kami memikirkan untuk meletakkan billboards. Di billboards ini kami rencanakan untuk diletakkan di beberapa jalan di Surabaya tentunya, dan juga kalau bisa di kota-kota lain juga jika Mintolin ini telah direalisasikan secara luas. Selanjutnya juga ada perobotan jalan seperti kursi bis, kursi KRL. Nah, di sini kami telah memikirkan untuk membuat iklan di stiker mobil. Jadi jika kalian pernah melihat mobil-mobil di jalanan juga kadang-kadang ada stiker dengan iklan seperti itu. Selanjutnya adalah iklan televisi, itu pun juga budgetnya juga jika sudah memenuhi maka kita akan memikirkan untuk melakukan promosi di televisi. Baik, berikut adalah rencana keuangan dari bisnis Mintolin kami. Jadi rencana keuangan ini dibagi menjadi 2, yaitu adalah rencana pengeluaran dan juga rencana pendapatan.
Jadi untuk lebih rinciannya kami telah menyiapkan link dari barcode ini, dan juga di PowerPoint tersebut kita juga dapat mengklik tombol ini, teks ini. Oke, kita menuju ke rencana pengeluaran. Jadi dalam kurun waktu selama 3 tahun berturut-turut, total yang dikeluarkan oleh Mentolin yaitu adalah 7.287.920.496 rupiah. Selanjutnya, nah di tahun pertama kami mengestimasikan untuk mengeluarkan biaya sebanyak 1.704.000.000. Nah di sini biaya investasinya misalnya seperti sewa kantor, terus listrik dan AC, komputer, kursi dan lain-lain, itu adalah termasuk dalam biaya investasi, yaitu sebesar 796 juta. Lalu biaya operasional di sini seperti gaji pegawai, misalnya ada back end engineer atau front end engineer atau UI UX designer. Ini adalah termasuk di biaya operasional kami. Selanjutnya di tahun kedua adalah kami menyerap sebanyak 2 miliar kami akan mengeluarkan sebanyak 2.878 juta. Nah di sini dikeluarkan full dari biaya operasional kami, juga mungkin dari sewa kantor juga yang biaya itu yang dimana itu adalah biaya tahunan. Selanjutnya adalah dikeluarkan dari biaya operasional kami seperti biaya marketing dan juga biaya gaji pegawai dan juga biaya lain sebagainya. Selanjutnya di tahun ketiga kami mengeluarkan uang sebanyak 2.593 juta, dan ini adalah biaya operasional juga full, dimana itu juga terdiri sewa kantor juga, ada biaya marketing juga, terus biaya pengembangan aplikasi juga, mungkin menambahkan fitur-fitur baru dan juga gaji pegawai. Lalu untuk masuk ke bagian rencana pendapatan. Di sini pendapatan kumulatif, rencana pendapatan kumulatif yang kami kumpulkan selama 3 tahun di sini adalah 8.333 juta. Di mana di sini selisih dari pengeluaran dan juga pendapatan selama 3 tahun adalah kita mendapatkan surplus 1.150 juta. Nah, untuk tahun pertama kita masih belum meluncurkan aplikasi Mentolin. Di tahun pertama ini kami berfokus untuk mengembangkan aplikasi kami, juga merekrut pekerja sebagai mitra yang dapat digunakan untuk peluncuran aplikasi Mentolin nantinya. Selanjutnya tahun kedua kami berencana untuk menyerap sebanyak 1 miliar rupiah, yaitu dengan rincian rata-rata pengeluaran user tiap bulan sebanyak tiap user tiap bulan misal adalah 184.000, di mana ini didapatkan dari hasil survei kami. Terus selanjutnya adalah persentase gross profit setiap transaksi, yaitu adalah 3%. Selanjutnya adalah user di awal tahun, yaitu sebanyak 500 user, dan target user kami di akhir tahun adalah sebanyak 51.713 user. Jadi diperhitungkan berdasarkan persentase di setiap bulannya. Mungkin di setiap bulannya kami mengincar sebanyak pertumbuhan sebanyak sekitar 7-8%. Selanjutnya di tahun ketiga kami berencana untuk menyerap sebanyak 7.330 juta, di mana di sini sama seperti sebelumnya, rata-rata pengeluaran user tiap bulan adalah 184.000 dari hasil survei yang telah kami lakukan. Lalu persentase gross profit setiap transaksi masih sama, yaitu 3%.
dan user di awal tahun yang kami targetkan adalah 62.056 user, dan juga target user di akhir tahun kami targetkan sebanyak 172.001 user. Di sini peningkatan user terjadi sebanyak 190%. Nah, karena kami di tahun pertama tadi tidak mendapatkan pendapatan, maka kami ingin untuk memasukkan pendapatan di tahun keempat. Jadi di tahun keempat ini kami berencana untuk menyerap sebanyak 35.527.000.000, di mana sama seperti sebelumnya rata-rata pengeluaran user tiap tahun adalah 184.000. Terus, nah di sini yang kami highlight adalah user di awal tahun targetnya adalah 185.761 user, dan di mana target user di akhir tahun keempat adalah 538.178 user. Ini terjadi peningkatan sebesar 200%, hampir 200%, ya 200% bahkan lebih, di mana peningkatan ini kami dapatkan dengan budget yang kami dapat melakukan rencana promosi yang lebih besar seperti itu. Baik, terima kasih telah menonton video presentasi Mintolin kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.